Khusus Energy Corner dan KAI masih tersambung bersama dengan Edi Wibowo selaku Direktur Bioenergi Ditjen EBTKI Kementerian SDM. Pak Edi, kita lanjutkan kembali dialognya seperti di segmen sebelumnya saya bertanya kepada Anda begitu ya, terkait menggenjot produktivitas. Nah, kalau dari sini Anda sebutkan tadi banyak begitu ya tanaman yang tentunya digenjot produktivitasnya agar menghasilkan bioetanol dari jagung, sorghum, dan bermacam-macam. Sebetulnya support dari pemerintah seperti apa terkait pengembangan di lapangan dan juga para petani? Apakah juga Kementerian SDM ini juga melakukan koordinasi dengan stakeholder lain untuk menggenjot produksi di lapangan, Pak Edi? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan koordinasi di lapangan atau pengembangan bahan baku bioetanol, kami terus lakukan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti juga dengan Pertamina, kemudian dengan BRIN sebagai lembaga riset, kemudian juga kita dengan ada dengan Pemda, gitu, dan dengan university. Jadi kalau kita kembangkan, kita punya konsep pentahelik gitu ya. Jadi bagaimana kerjasama untuk supaya program-program kita berjalan. Berarti kita harus kolaborasi antara pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga dengan badan usaha, kemarin tadi melibatkan Pertamina dan juga BPN yang lain yang punya atau investor, kemudian juga kita dengan lembaga riset dalam hal ini BRIN dan juga akademisi, kemudian juga kita dengan media dan juga NGO masyarakat juga kita libatkan semuanya. Jadi dalam hal inilah seperti tadi kami sampaikan, kami juga di samping tebu, saat ini juga kami lagi memastikan kembali. Kemarin karena kami sudah dapat kajian kelayakan dari dulu P3Tech ya, lembaga litbang di Kementerian SDM, salah satu pernah meneliti sorghum ini layak untuk dikembangkan. Nah, saat ini kita kembangkan untuk skala pilot plan-nya. Jadi dengan pilot plan tadi kita harapkan nanti kita bisa lebih yakin dari segi ekonomianya, kemudian kelayakan produksinya, kelayakan ekonomisnya, dan juga bagaimana nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya. Jadi kalau kita ngomong bioenergi memang di hulunya itu memang kita harus kerjasama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan juga KLHK, dan juga untuk yang di hilirnya baru di SDM. Jadi beda pengurusan bioenergi atau mungkin bioetanol juga biodiesel itu kan kita agak beda dengan migas. Kalau migas kan di hulu hilirnya semuanya di Kementerian SDM. Tapi kalau kita bioetanol, biodiesel itu hulunya ada di kementerian lain seperti Pertanian dan juga KLHK, kemudian juga ada perindustrian, tapi di hilirnya baru di Kementerian SDM. Itulah kerjasama itu harus kita lakukan secara masif, dan tujuan kita untuk mengembangkan bioetanol adalah bagaimana nanti sirkular ekonomi bagi masyarakat bisa terwujud dengan baik. Oke, baik. Anda sebutkan tadi selain tebu ada jagung, sorghum begitu ya di sana. Nah, ini dan saat ini masih dalam tahap pilot plan. Kapan kiranya target agar memang selain tebu ini atau jagung dan juga sorghum dan macam tumbuhan lainnya ini bisa digunakan langsung di bioetanol, menjadi bioetanol dan juga langsung digunakan ke masyarakat dicampurkan oleh BBM? Ya, saat ini kita sudah mulai dalam proyek tadi, dan kita siklus satu sorghum atau jagung itu kan sekitar 3 bulan ya. Jadi kita mulai dari tanam sampai panen itu sekitar 3 bulan kita panen. Dari situlah nanti kita manfaatkan menjadi bioetanolnya, dan kita harapkan memang kajian tahun ini dan tahun depan selesai. Kita harapkan nanti tahun depan apabila kita saat ini tadi termasuk market trial yang dilakukan oleh Pertamina atau Pertamina Patraniaga berhasil dengan baik, maka nanti setelah kita evaluasi semuanya, mudah-mudahan tahun 2026 dan selanjutnya bisa kita lebih speed up terkait dengan penggunaan bioetanol ini. Oke, baik, di tahun 2026 nanti begitu ya, yang mana juga siap rilis diversifikasi pengganti tebu atau selain tebu untuk menghasilkan bioetanol. Sebetulnya mencari diversifikasi dari tebu ini terkait bioetanol, kendalanya di mana sih Pak untuk mencari hal-hal lain atau tumbuhan lain yang kiranya juga bisa menghasilkan bioetanol? Ya, tadi memang yang salah satunya sudah kita sampaikan ya, memang tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bioetanol adalah tanaman penghasil karbohidrat atau padi ya. Tadi seperti yang saya sebutkan, saat ini memang kita masih fokus pada tebu, seperti negara Brasil, itu juga cocok dengan tebunya. Dan kebetulan tebu ini kalau di Indonesia, mungkin tanahnya yang nggak cocok itu hanya di daerah Jawa, kemudian Lampung, dan sebenarnya juga dulu pernah dicoba di Irian Jaya, karena sebenarnya tebu ini asal-usulnya mulai dari Irian. Saat itu juga nanti mungkin akan ada pilot plan juga di Irian untuk pengembangan tadi, sehingga mungkin yang tadi saya sebutkan tahun 2026 bisa lebih cepat
2024 atau 2025 untuk bisa kita wujudkan hasil dari penelitiannya tadi. Dan juga selain tebu tadi kita juga singkong seperti kemarin di beberapa daerah kemarin juga ada yang usulkan seperti di Jawa Timur itu juga udah ada satu pengembang yang akan memproduksi bioetanol berbasis daripada singkong, itu kemudian juga di Lampung juga berbasis singkong juga ada, dan juga sorghum itu ke daerah NTT. Jadi kita memang negara kita yang luas, nanti kita harus lihat ke kearifan lokal, tanaman apa yang potensi daerah-daerah tersebut. Jadi bukan kita langsung masalkan di satu daerah harus kita tebus semua, enggak. Jadi memang diversifikasi tanaman sesuai dengan kearifan lokal dan budaya apa, dan ini kita kerjasama dengan Litbang tadi, salah satunya dengan BRIN, supaya mendapatkan tanaman-tanaman yang paling produktif untuk bisa menghasilkan bioetanol tadi. Oke, baik. Kita geser dari sisi nilai keekonomian, Pak Edi. Pak Edi, untuk melihat dan juga menanggapi pernyataan dari Dewan Energi Nasional atau DEN yang melihat etanol sebetulnya lebih kompetitif dan juga lebih menguntungkan begitu ya digunakan sebagai makanan atau sumber makanan for food. Tapi memang kalau untuk for energy atau untuk energi ini nilai ekonominya sebetulnya kurang kompetitif. Sebetulnya nantinya seperti apa penerapan? Apakah akan diterapkan insentif begitu atau subsidi di bioetanol ini agar memang nanti harganya ke masyarakat menjadi kompetitif atau memang seperti apa skemanya dari SDM? Jadi memang kalau kita saat ini wacana yang ada di kita seperti kita sampaikan bahwa pemerintah terkait untuk subsidi BBM ini kan sudah berat ya untuk yang pertalite dan sebagainya tadi. Tapi kalau kita ngomong maka kita akan sampaikan untuk bioetanol kita harapkan nanti kita campurannya untuk yang non PSO, yang non subsidi seperti oktan number yang lebih tinggi dari 92. Seperti saat ini yang kita uji untuk market trial itu adalah RON-nya 95. Jadi kita harapkan nanti RON 92, kemudian 95 dan 98 semuanya dicampur dengan bioetanol tadi. Jadi dengan situ kan nanti insentifnya adalah istilahnya bagaimana cukainya, terkait cukai dan juga masalah fiskal non fiskal yang itu kita sampaikan ke badan usaha tadi, ke pengembangan supaya bioetanol ini bisa bersaing dalam pengembangannya tadi. Itu yang kita harapkan. Jadi karena itulah makanya kesiapan infrastruktur kemudian juga kepenerimaan masyarakat dari digital kita sebenarnya nggak masalah terkait dengan hilirnya, hanya nanti terkait dengan masalah biaya, masalah insentif salah satu yang utama juga karena keberhasilan dari biodiesel kan karena ada insentif dari BPDPKS. Jadi kalau nanti terkait bioetanol tidak ada insentif yang kita terapkan pada yang RON di atas 90 yaitu untuk 92 dan 95 tadi atau 98. Oke, dilihat dari nilai oktannya yang cukup tinggi ya disasar begitu ya dari 95 ke atas, ini berarti memang menspesifikasikan atau memberikan segmen bukan untuk masyarakat luas begitu untuk penggunaan dari bioetanol ini. Karena kalau misalnya kita lihat untuk masyarakat luas tentunya masih banyak menggunakan BBM subsidi, Pak Edi. Ya, nanti kan arahnya kalau yang makanya saya sampaikan terkait dengan kendaraan yang berbasis gasolin itu kan tidak hanya dengan bioetanol saja ya, nanti ada terkait dengan penggunaan kendaraan listrik dan saat ini juga kendaraan listrik atau motor listrik juga sudah dikembangkan oleh pemerintah. Jadi kita nanti saling melengkapi, saling komplement sehingga nanti mungkin yang kendaraan yang untuk bahan bakar yang lebih rendah tadi bisa dialihkan kepada kendaraan listriknya dan nanti secara bertahap nanti juga kita akan tingkatkan menuju spesifikasi bahan bakar yang lebih tinggi tadi, yaitu RON 95 katakan. Perkiraan kami sampai tahun 2000 konsumsi daripada RON 92 ke atas itu bisa mencapai 10.000 KL tahun 2030 nanti. Oke, baik. Kita melihat kesuksesan bioetanol. Seperti yang Anda sebutkan tadi, ada Brazil, ada India, dan juga ada Amerika Serikat, Pak Edi. Apakah Anda juga memiliki keyakinan yang sama agar memang bioetanol di tanah air juga akan sukses di negara-negara yang telah sukses terlebih dahulu dengan bioetanolnya? Silakan, Pak Edi. Ya, kami melihat itu kita akan ada Brazil. Kami juga terus komunikasi dengan teman-teman dari Amerika dan dengan Brasil. Bahkan kemarin kita juga pernah mengadakan Indonesia Brasil Summit terkait dengan tebu ini. Kemudian juga kita dengan Amerika juga pernah mengadakan kunjungan ke sana bagaimana mereka berhasil dan juga termasuk di negara Asia yang sudah berhasil dengan bioetanol adalah mungkin di India, Filipina dan Thailand. Dan kita memang menjadi pionir untuk biodiesel, tapi untuk bioetanol
yang saat ini memang besar itu Amerika dan Brasil dan termasuk India tadi, dan mereka memang salah satunya ada penerapan beberapa insentifnya seperti yang gunakan bioetanol itu mendapat keringan pajak gitu ya. Jadi pajak kendaraan bermotornya berkurang atau mungkin juga harganya bisa lebih murah. Sebenarnya kalau kita bandingkan terkait harga sendiri, saat ini bioetanol di kita itu harganya per liter itu juga sekitar 12.000 sampai 13.000 per liternya. Kalau misalnya nanti harga gasolin saat ini kan malah kalau kita perhatikan di atas 14.000 ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan campur dengan bioetanol harusnya lebih untung. Nanti bisa mendapatkan harga yang lebih murah tadi. Jadi kalau kita nanti terapkan semacam itu dengan price harga yang menarik, saya pikir masyarakat juga akan tertarik untuk menggunakan bioetanol ini. Oke, dengan harga yang kompetitif tentunya masyarakat akan mencoba dan juga menggunakan begitu ya bioetanol di kemudian hari. Terima kasih Pak Edi Wibowo selaku Direktur Bioenergi Ditjen EBTKI Kementerian SDM telah berbagi insight-nya di pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Edi.